Salam, teman-teman. Selamat datang di channel Otherworldly Horror, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah misteri, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar hingga desa terpencil, karena Indonesia kaya akan cerita yang tak hanya menegangkan, tetapi juga penuh dengan sejarah dan budaya yang masih hidup hingga saat ini. Jangan berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang hantu yang muncul di tengah malam, atau mungkin sosok-sosok misterius yang bersembunyi di balik jalan-jalan sepi? Di setiap sudutnya, ada kisah-kisah yang dipercaya oleh sebagian orang, bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Siap-siap untuk mendengarkan cerita yang penuh dengan keanehan, ketegangan, dan tentunya, sedikit kengerian. Karena malam ini, kita akan menyelami kisah mistis yang mungkin membuat kalian berpikir dua kali sebelum melangkah ke tempat yang selama ini kalian anggap aman. Jadi, jangan lupa untuk menonton sampai habis ya. Dan pastikan kalian berani untuk menyimak setiap detail yang ada. Siapa tahu, kisah ini akan membuat kalian lebih berhati-hati saat berjalan sendirian di malam hari. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang terjadi di kota P. Seorang pengusaha batik yang harus terlibat dengan sesuatu yang tidak seharusnya dia libatkan dalam usaha yang ia jalani. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Maka, jangan kemana-mana, karena kita akan mulai petualangan mistis ini dalam hitungan detik. Kota ini adalah sebuah kota kecil yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, dikenal karena banyak ragam batiknya. Setiap sudutnya dipenuhi warna-warni kain batik yang menggambarkan budaya lokal yang kaya. Namun, di balik keindahan itu, kota ini menyimpan cerita-cerita mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu cerita yang sering diceritakan turun-temurun adalah tentang seorang juragan batik kaya raya bernama Pak Wiryo. Banyak yang bilang, kekayaan yang dimilikinya bukanlah hasil dari kerja keras semata, melainkan buah dari perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Kisah ini selalu berakhir dengan nasib tragis yang menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin memperoleh kekayaan dengan jalan pintas. Pak Wiryo, atau lengkapnya Wiryono Sutrisno, dulunya adalah seorang pedagang batik kecil di pasar tradisional di kota itu. Bersama istrinya, Bu Lastri, ia menjalani hidup sederhana dengan berjualan kain batik hasil buatan tangan mereka sendiri. Setiap motif di kain-kain itu adalah cerminan dari kerja keras mereka, tetesan keringat dan semangat untuk bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Namun, roda kehidupan seakan tak pernah berpihak pada keluarga kecil ini. Hari demi hari, mereka bergulat dengan kenyataan pahit. Pelanggan sering menawar dengan harga yang terlalu rendah, dan persaingan dengan pedagang lain semakin sulit. Meski bekerja dari pagi hingga malam, penghasilan mereka nyaris tak cukup untuk membeli bahan makanan, apalagi membayar utang. Setiap malam, Bu Lastri sering terlihat menatap langit dari jendela kecil rumah mereka, berharap keajaiban datang menghampiri. Titik balik kehidupan Pak Wiryo terjadi pada suatu sore yang mendung di pasar. Hujan gerimis baru saja berhenti, meninggalkan genangan air di antara lorong-lorong lapak. Saat Pak Wiryo sedang membereskan kain-kainnya yang basah, seorang pria tua yang tak dikenalnya mendekat. Pria itu tampak mencolok di antara keramaian. Tubuhnya kurus, namun tegap, dibalut pakaian serba hitam yang terlihat usang tetapi bersih. Ia membawa tongkat kayu dengan ukiran kepala ular di ujungnya, yang tampak begitu detail hingga seolah-olah hidup. Tatapan matanya tajam, dan senyumnya seperti membawa rahasia yang tak terucap. Pria itu berhenti tepat di depan lapak Pak Wiryo dan mengamati kain-kain batik yang digelar di atas meja kayu sederhana. Dengan suara yang berat namun tenang, ia berkata, "Kainmu indah, anak muda, tapi sayang, rezekimu belum seindah hasil karyamu." Pak Wiryo, yang awalnya hanya mengangguk sopan, mendongak dengan rasa heran. "Maaf, Pak, apa maksud Bapak?" tanyanya, mencoba membaca maksud pria tua itu. Pria tua itu tertawa kecil, suara tawanya seperti desisan halus. "Aku hanya orang tua yang kebetulan lewat. Tapi aku tahu,
Kau ingin sesuatu lebih dari sekadar bertahan hidup, bukan? Kau ingin kekayaan, pengaruh, dan kejayaan. Benar bukan? Kata-kata itu menusuk hati Pak Wiryo. Ia tidak tahu bagaimana pria itu bisa membaca kegelisahannya. Tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu melanjutkan. Nak, jika ingin hidupmu berubah, datanglah ke hutan di selatan kota saat bulan purnama. Kau akan menemukan jawaban atas semua keinginanmu. Tanpa menunggu jawaban, pria tua itu melangkah pergi, meninggalkan aroma aneh seperti dupa dan kayu bakar yang samar tercium di udara. Pak Wiryo hanya bisa berdiri terpaku. Kata-kata pria tua itu terus terngiang-ngiang di benaknya sepanjang malam. Ia mencoba menceritakan kejadian itu pada Bu Lastri, tetapi istrinya hanya memandang dengan ragu, menganggap itu hanya pertemuan biasa. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang menarik Pak Wiryo untuk percaya pada kata-kata pria misterius itu. Hidup Pak Wiryo berubah drastis setelah malam itu di hutan selatan kota. Dalam waktu yang terasa begitu singkat, ia yang dulunya hanyalah seorang pedagang kecil kini menjadi juragan besar. Tidak ada yang tahu pasti dari mana ia mendapatkan modal besar untuk membeli sebuah pabrik batik megah di pinggiran kota tersebut. Pabrik itu, yang dulunya terbengkalai, kini beroperasi siang dan malam tanpa henti, memproduksi kain batik berkualitas tinggi yang segera terkenal di seluruh Jawa hingga diekspor ke mancanegara. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa berdecak kagum, namun juga heran. Pak Wiryo yang dulu sederhana kini tampil mencolok, selalu berpakaian rapi dengan kain batik terbaik. Istrinya, Bu Lastri, yang dulu sering terlihat murung, kini tampak lebih berseri, meski ada sesuatu dalam tatapan matanya yang sulit dijelaskan, seperti ketakutan yang tak pernah hilang. Namun, di balik kesuksesan itu, warga mulai menyadari keanehan yang menyelimuti usaha Pak Wiryo. Pabriknya yang biasanya sunyi di malam hari justru ramai dengan aktivitas misterius. Beberapa warga yang tinggal di dekat pabrik mengaku mendengar suara mesin berdengung meski jam kerja sudah selesai. Ada juga suara-suara lain, seperti tangisan halus, bisikan samar, dan langkah kaki yang terdengar tidak wajar. Katanya, Pak Wiryo memelihara jin untuk membantu produksinya. Bisik Bu Sumi, tetangga yang tinggal tak jauh dari pabrik. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi wajahnya penuh keyakinan. Aku pernah melihat sendiri, bayangan hitam besar keluar dari dalam pabrik tengah malam. Itu bukan manusia. Desas-desus ini semakin santer ketika sejumlah pekerja mulai menghilang tanpa jejak. Salah satunya adalah Raka, seorang buruh muda yang baru beberapa bulan bekerja di sana. Ia dikenal ramah dan rajin, tidak mungkin pergi begitu saja tanpa memberi kabar kepada keluarganya. Namun, suatu pagi, Raka tidak muncul untuk bekerja. Keluarganya segera mencari keberadaan Raka, mendatangi setiap sudut tersebut, bahkan sampai mendatangi rumah Pak Wiryo. Tetapi, seperti yang diduga, mereka tidak mendapatkan jawaban. Pak Wiryo hanya tersenyum tipis sambil berkata, "Mungkin dia sudah bosan bekerja di sini. Pabrik saya tidak memaksa siapapun untuk tinggal." Jawaban itu tidak memuaskan, malah menimbulkan lebih banyak spekulasi. Warga mulai mengaitkan hilangnya para pekerja dengan pesugihan yang konon dilakukan oleh Pak Wiryo. Ada yang berbisik bahwa setiap bulan purnama, pabrik itu menjadi tempat ritual aneh. Bayangan hitam besar, api yang tiba-tiba berkobar, dan suara rintihan kerap terlihat dan terdengar oleh mereka yang nekat mendekati pabrik di malam hari. "Kalau kau berani, cobalah ke sana saat tengah malam," ujar seorang pria tua di warung kopi. "Tapi jangan menyesal kalau tidak bisa kembali." Kabar-kabar ini perlahan menjadi rahasia umum. Namun, meski penuh kecurigaan, tidak ada satupun warga yang berani melawan Pak Wiryo. Kekayaannya yang melimpah, pengaruhnya yang semakin kuat, serta aura mengintimidasi yang selalu menyertainya membuat siapapun memilih untuk diam. Malam itu, bulan purnama menggantung penuh di langit kota itu, memancarkan sinar pucat yang hanya mempertegas kegelapan hutan selatan kota. Pepohonan rimbun menjulang tinggi,
seperti tembok bayangan yang mengurung siapapun yang berani melangkah masuk. Angin berdesir pelan, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara-suara aneh, seolah hutan itu sendiri bernafas dalam kegelapan. Pak Wiryo melangkah perlahan, setiap gerakan kakinya menimbulkan suara gemerisik daun kering di bawahnya. Di tangannya, ia membawa sesajen berupa kembang 7 rupa, kemenyan, dan kepala kambing hitam yang dibungkus kain putih. Aroma kemenyan yang menyengat perlahan merasuki udara, bercampur dengan bau tanah lembab. Langkah kakinya berat, bukan hanya karena beban sesajen, tetapi juga ketakutan yang semakin mencengkeram hatinya. Setelah beberapa waktu, ia tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Lapangan itu terasa asing, seperti tempat yang tak seharusnya ada di dunia manusia. Di tengahnya, terdapat lingkaran batu besar yang tersusun rapi, seakan menjadi altar kuno yang sudah ada sejak zaman tak terbayangkan. Batu-batu itu dipenuhi ukiran aneh, membentuk simbol-simbol yang tak dimengerti Pak Wiryo, tetapi terasa penuh makna. Saat ia meletakkan sesajen di tengah lingkaran, suasana mendadak berubah. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menggetarkan pepohonan di sekeliling, meski langit tetap cerah tanpa tanda-tanda hujan. Daun-daun kering beterbangan, menciptakan suara gemerisik yang menyerupai desisan. Jantung Pak Wiryo berdegup kencang, tubuhnya gemetar, tetapi kakinya tetap terpaku di tempat. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Dari kegelapan, muncul sesosok makhluk besar yang perlahan mendekat. Wujudnya setengah manusia, setengah ular, dengan mata merah menyala yang seakan menembus jiwa. Tubuhnya bersisik hitam mengkilap, seperti cangkang ular yang baru saja berganti kulit. Gigi-giginya tajam, memperlihatkan kekuatan yang mampu menghancurkan apapun yang dilahapnya. Suara langkahnya berat, seperti bebatuan yang saling bergesekan, menggema di keheningan malam. Makhluk itu berdiri di depan Pak Wiryo, menjulang tinggi seperti raksasa. Dengan suara berat dan menggema, ia berkata, "Apakah kau siap, manusia? Untuk kekayaan yang kau inginkan, kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga." Pak Wiryo hampir kehilangan keberanian. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan tangannya gemetar hebat. Namun, pikirannya terbayang akan hidupnya yang miskin dan berat. Ia memaksakan diri untuk mengangguk, meski suaranya bergetar saat menjawab, "Apa yang harus aku lakukan?" Makhluk itu menyeringai, menampilkan deretan gigi tajamnya. "Setiap bulan, kau harus memberikan tumbal manusia. Tumbal itu adalah nyawa, bahan bakar bagi kekayaanmu yang tak akan habis. Usahamu akan berkembang, kekayaanmu akan bertambah, dan kau akan menjadi yang terkuat. Tapi ingat, manusia," suara makhluk itu berubah tajam, seperti pedang yang menusuk udara, "jika kau melanggar perjanjian, kau akan kehilangan segalanya, termasuk jiwamu." Perkataan itu menancap seperti pisau di hati Pak Wiryo. Tapi dalam benaknya, sebuah suara kecil berbisik, "Apa lagi pilihanmu?" Dengan tangan gemetar, ia akhirnya mengangguk. "Aku setuju," ucapnya lirih. Makhluk itu melangkah lebih dekat, mengulurkan sesuatu ke arah Pak Wiryo. Sebuah kalung dengan liontin berbentuk ular, terbuat dari logam hitam pekat yang terasa dingin di tangan Pak Wiryo. "Pakai ini setiap malam bulan purnama," perintah makhluk itu. "Ini adalah pengingat sekaligus pengikat perjanjian kita. Jangan sekali-kali melupakan kewajibanmu." Saat kalung itu melingkar di lehernya, udara seolah menjadi lebih dingin. Pak Wiryo merasakan sesuatu mengalir dalam tubuhnya, seperti energi asing yang tidak wajar. Makhluk itu tertawa, suara tawanya menggema di seluruh hutan, sebelum akhirnya lenyap bersama angin malam. Yang tersisa hanyalah keheningan pekat dan rasa berat di hati Pak Wiryo, tanda bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sia yang berbisik di antara para pekerja. Salah satu yang paling sering merasakan atmosfer aneh itu adalah Tono, seorang pemuda tangguh yang bekerja sebagai buruh angkut. Ia sering mendapat giliran malam, saat pabrik sudah seharusnya sunyi. Tetapi malam di pabrik Pak Wiryo jarang sekali benar-benar sunyi. Pada suatu malam,
Saat Tono tengah merapikan kain-kain batik yang baru dicetak, ia mendengar suara aneh dari ruang produksi. Suara itu terdengar samar-samar pada awalnya, seperti desahan panjang bercampur jeritan tertahan, seolah ada seseorang yang mencoba berteriak namun ditahan paksa. Ia berhenti sejenak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara mesin tua yang sering berderit. Tapi suara itu terus terdengar, semakin jelas, memancing rasa penasaran sekaligus ketakutannya. Dengan langkah hati-hati, Tono berjalan menuju ruang produksi. Setiap langkah terasa seperti menggema, meskipun ia berusaha berjalan sepelan mungkin. Semakin dekat ke sumber suara, semakin jelas suara itu terdengar. Desahan, tangisan lirih, dan suara seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat. Bulu kuduknya berdiri. Saat ia mendorong pintu ruang produksi, ruangan itu tampak kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Namun, mesin-mesin besar yang seharusnya mati justru bergerak, roda-roda besi berputar tanpa pengendali. Suara mesin itu berpadu dengan hawa dingin yang tiba-tiba menyergapnya, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. Tono berdiri mematung di ambang pintu. Napasnya memburu, sementara matanya memindai setiap sudut ruangan. Namun, ia tak menemukan apa-apa selain bayangan mesin yang bergerak sendiri. Ia tahu ada yang tidak beres. Tapi Tono memutuskan untuk menyimpan kejadian itu sendiri. Ia telah mendengar cerita-cerita dari pekerja lain tentang bagaimana Pak Wiryo tidak suka ada yang mencampuri urusan di luar pekerjaan mereka. Namun, malam-malam berikutnya, keanehan itu semakin sulit diabaikan. Suatu malam, saat ia tengah mengunci pintu gudang, ia mendengar langkah kaki berat di lorong belakang pabrik. Langkah itu tidak seperti langkah manusia, terlalu berat dan lambat, seolah milik sesuatu yang besar. Tono memutar kepalanya perlahan, mencari sumber suara. Yang ia lihat adalah bayangan hitam besar melintas cepat di antara mesin-mesin. Bayangan itu terlalu besar untuk ukuran manusia biasa, tubuhnya seperti membungkuk dengan bahu yang lebar. Tono tercekat. Tubuhnya kaku, seakan bayangan itu mencengkeram seluruh keberaniannya. Dengan sisa tenaga, ia berlari keluar dari pabrik, meninggalkan pekerjaannya malam itu. Ia bersumpah tidak akan pernah menerima giliran malam lagi. Cerita Tono bukan satu-satunya. Beberapa pekerja lain mulai berbagi pengalaman mereka dengan nada berbisik. Seorang pekerja bernama Rini mengaku merasa bahunya ditepuk oleh sesuatu. Tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Seorang lainnya, Surya, bersumpah bahwa ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung lorong pabrik, tepat di dekat gulungan kain batik. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya, sebelum tiba-tiba menghilang. Namun, setiap kali para pekerja mencoba melaporkan pengalaman mereka kepada mandor, tanggapannya selalu sama. Kalau tidak mau bekerja di sini, keluar saja. Jangan menyebarkan cerita yang tidak masuk akal. Ketakutan itu memuncak ketika seorang pekerja bernama Maman tiba-tiba menghilang. Pagi itu, sepeda tua Maman ditemukan terparkir di depan pabrik. Tetapi dirinya tidak pernah masuk kerja. Rekan-rekannya merasa ada yang tidak beres. Apalagi Maman dikenal sebagai orang yang selalu datang tepat waktu. Ketika mereka bertanya pada mandor, jawabannya dingin, Maman mungkin kabur. Jangan pikirkan terlalu jauh. Namun, bisikan di antara para pekerja semakin keras. Mereka tahu, Maman bukan orang yang akan pergi begitu saja tanpa alasan. Di balik dinding-dinding pabrik ini, ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang mengintai, dan mereka tidak bisa mengabaikannya lebih lama lagi. Suasana di pabrik semakin tegang. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti menginjak jebakan. Para pekerja tahu, bayangan yang bersembunyi di pabrik bukan sekadar cerita mistis. Itu adalah kenyataan yang siap menyeret siapapun yang terlalu berani mencari tahu kebenarannya. Bendung di kalangan pekerja dan warga sekitar. Setiap kali seseorang menghilang, Pak Wiryo selalu menyajikan alasan yang tampak masuk akal. Dia kabur karena banyak utang, katanya suatu kali. Dia pulang ke kampung halamannya tanpa izin, ujarnya di lain waktu.
Bahkan ada pekerja yang disebut dipecat karena lalai. Namun, cerita-cerita itu mulai terasa seperti pengalihan. Orang-orang memperhatikan pola yang menyeramkan. Korban yang menghilang selalu berhubungan dengan pabrik Pak Wiryo, dan mereka terakhir terlihat pada malam sebelum bulan purnama. Sementara itu, Pak Wiryo, yang sebelumnya berdiri teguh dengan wajah tenang, mulai menampakkan retak pada ketenangannya. Perjanjian gelap yang ia buat mulai menunjukkan bayangan kelamnya, bukan hanya dalam mimpinya tetapi juga dalam kehidupan nyata. Pada suatu malam bulan purnama, Pak Wiryo terbangun mendadak. Suara ketukan keras menggema di pintu depan rumahnya, memecah kesunyian malam. Ketukan itu tidak biasa, berat dan penuh tekanan, seolah pintu kayu hampir runtuh. Dengan langkah ragu, Pak Wiryo berjalan menuju pintu. Ketika ia membukanya, udara dingin menerpa wajahnya, tetapi tidak ada siapapun di luar sana. Namun, saat ia berbalik untuk menutup pintu, sudut matanya menangkap sesuatu. Di luar jendela ruang tamu, sebuah bayangan besar berdiri diam, hanya beberapa meter darinya. Wajah bayangan itu buram, seperti tertutup kabut, tetapi perlahan menjadi lebih jelas. Itu adalah Raka, buruh muda yang menghilang beberapa bulan lalu. Matanya kosong, namun memancarkan kebencian yang membakar. Raka tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya menatap tajam ke arah Pak Wiryo, seolah menembus jiwanya. Ketika Pak Wiryo mencoba berteriak, suaranya tercekik di tenggorokan. Mulutnya seakan dikunci oleh tangan tak terlihat yang mencengkeram erat. Tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak, sementara bayangan Raka perlahan memudar, meninggalkan jejak darah yang merembes dari jendela hingga ke lantai. Gangguan ini tidak hanya menimpa Pak Wiryo. Di rumah besar mereka, Bu Lastri mulai merasakan kehadiran yang tak diundang. Pada awalnya, ia menganggap suara-suara aneh di malam hari hanyalah perasaannya saja. Tapi suara langkah kaki yang naik turun di tangga, meskipun rumah itu hanya dihuni mereka berdua, mulai membuatnya berpikir ulang. Kadang, dari sudut matanya, ia melihat bayangan kecil berlari cepat di lorong, seperti anak kecil yang bermain petak umpet. Namun, ketika ia menoleh, lorong itu kosong. Ketakutan Bu Lastri mencapai puncaknya pada suatu malam ketika ia sedang bersiap tidur. Saat ia mengangkat wajah dari wastafel di kamar mandi, pandangannya bertemu dengan cermin. Namun, bukan wajahnya yang ia lihat di sana. Berdiri di baliknya adalah sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain batik yang penuh bercak darah. Wajah perempuan itu hancur, dengan luka-luka menganga di pipinya, seolah dagingnya telah direnggut dengan paksa. Perempuan itu tidak bergerak, hanya memandanginya dengan tatapan sayu yang menyimpan ribuan penderitaan. Lalu, dengan suara serak dan lirih, perempuan itu berkata, "Tolong kami." Sebelum Bu Lastri sempat bereaksi, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan cermin dalam keadaan retak. Kejadian-kejadian ini membuat Bu Lastri sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan di balik keberhasilan suaminya. Ia mulai mendesak Pak Wiryo untuk mengakhiri semua ini. "Apapun yang kau lakukan, hentikan sekarang juga," katanya dengan nada putus asa, air mata membasahi pipinya. Namun, Pak Wiryo hanya duduk di kursinya, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. "Aku tidak bisa," bisiknya pelan. Matanya memandang lurus ke lantai, tak berani menatap istrinya. "Jika aku melanggar perjanjian, semuanya akan hancur termasuk kita." Ketegangan di rumah itu menjadi seperti bom waktu, menunggu saat untuk meledak. Sementara itu, di luar sana, bulan purnama terus menggantung tinggi, menyaksikan dosa-dosa yang disembunyikan oleh dinding-dinding rumah dan pabrik Pak Wiryo. Ketakutan yang terus menghantui Pak Wiryo perlahan merongrong tubuh dan pikirannya. Ia mulai kehilangan pegangan atas realitas, sering terlihat berbicara sendiri di dalam kamar. Matanya melotot liar seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Tidurnya tak pernah nyenyak. Jeritannya sering membangunkan Bu Lastri, yang kini hidup dalam ketakutan yang sama. Tubuh Pak Wiryo yang dulu tegap kini tampak ringkih, punggungnya bungkuk oleh beban dosa yang terus menghantuinya. Bisnisnya,
yang pernah menjadi simbol kesuksesan luar biasa, mulai runtuh secara perlahan. Pesanan-pesanan besar dibatalkan secara mendadak, seringkali tanpa alasan yang jelas. Beberapa pelanggan mengeluh bahwa kain batik yang mereka terima memiliki cacat misterius, seperti kain yang tiba-tiba robek tanpa sebab. Rumor ini menyebar cepat, membuat nama besar Pak Wiryo hancur di mata para pedagang. Di sisi lain, pekerja-pekerja pabrik, yang selama ini sudah terbiasa dengan keanehan, mulai memilih untuk meninggalkan pekerjaan mereka. "Aku tidak mau mati di tempat ini," bisik salah seorang buruh sebelum pergi tanpa pamit. Suasana pabrik semakin mencekam. Lorong-lorongnya yang gelap seperti menyimpan tatapan makhluk tak kasat mata, dan suara-suara samar menjadi teman malam yang tak diinginkan. Namun, kehancuran terbesar datang pada malam bulan purnama berikutnya. Malam itu, dengan sisa keberanian yang hampir habis, Pak Wiryo kembali ke ruang bawah tanah pabrik untuk memenuhi tuntutan makhluk gaib. Ia membawa seorang gelandangan tua, seorang pria yang berhasil ia rayu dengan janji makan malam hangat dan tempat berlindung dari dinginnya malam. Gelandangan itu, dengan senyuman penuh rasa terima kasih, tidak menyadari bahaya yang menantinya. Ruang bawah tanah itu sudah disiapkan seperti biasa. Lilin-lilin yang memancarkan cahaya redup melingkari altar batu, dan bau kemenyan yang tebal memenuhi udara. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu, sebuah keheningan yang terlalu pekat, seolah-olah hutan di luar pun menahan napas. Saat Pak Wiryo memulai ritual, angin dingin tiba-tiba menerobos masuk, memadamkan semua lilin di ruangan itu. Kegelapan menyelimuti, diiringi suara tawa yang mengerikan. Tawa itu tidak berasal dari satu makhluk, tetapi terdengar seperti ratusan suara yang bergabung menjadi satu, menggema dari setiap sudut. Pak Wiryo membeku di tempat, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, dari kegelapan, bayangan-bayangan muncul satu persatu. Mereka adalah korban-korban tumbalnya. Wajah mereka penuh luka, mata mereka bolong seperti lubang hitam, tetapi tatapan mereka memancarkan kebencian yang menusuk. Mereka mendekat perlahan, membentuk lingkaran yang semakin sempit di sekitar Pak Wiryo. Maafkan aku," gumam Pak Wiryo dengan suara serak, air matanya mengalir deras. Tetapi para bayangan itu tidak mendengarkan. Salah satu dari mereka, seorang pria muda yang wajahnya masih segar dalam ingatan Pak Wiryo sebagai Raka, melangkah lebih dekat. "Kau tidak akan lolos," bisiknya dengan nada mengancam, suaranya terdengar seperti desis ular. Tiba-tiba, makhluk gaib yang dulu memberinya kekayaan muncul di tengah ruangan. Kali ini wujudnya lebih menyeramkan. Tubuhnya jauh lebih besar, sisik-sisiknya mengkilap seperti baja, dan matanya merah menyala seperti bara api. Suaranya menggema dengan kemarahan yang membakar. "Kau telah melanggar perjanjian, manusia bodoh. Rahasia ini telah terkuak. Kau gagal menjaga keseimbangan. Sekarang, aku akan mengambil semuanya darimu." Sebelum Pak Wiryo sempat merespons, bayangan-bayangan itu menyerangnya. Tangan-tangan mereka yang dingin mencengkeram tubuhnya, menyeretnya dengan paksa ke dalam kegelapan. Teriakan Pak Wiryo menggema, melengking tinggi, lalu lenyap begitu saja. Ketika para pekerja datang keesokan harinya, mereka menemukan ruang bawah tanah dalam keadaan berantakan. Lilin-lilin telah hancur, altar batu retak, dan di tengah lantai terdapat genangan darah yang mengering. Di atas genangan itu, sebuah kalung berbentuk ular tergeletak diam, berkilauan suram di bawah cahaya pagi. Rumah megah Pak Wiryo perlahan menjadi bangunan kosong yang ditinggalkan. Tidak ada yang tahu kemana keluarganya pergi, tetapi desas-desus mengatakan mereka melarikan diri dari Pekalongan. Dalam beberapa minggu, seluruh kekayaan yang pernah dimiliki Pak Wiryo lenyap, seolah-olah menguap begitu saja. Pabrik batiknya kini menjadi tempat yang ditakuti. Bangunannya kosong, tetapi orang-orang yang lewat sering mendengar suara mesin yang berbunyi sendiri di malam hari, diiringi oleh bisikan samar yang menyebut nama-nama korban. Tidak ada yang berani mendekat, dan pabrik itu pun dikenal sebagai tempat angker yang menjadi peringatan kelam tentang harga dari keserakahan manusia.
tetap hidup dalam bisikan-bisikan penuh kehati-hatian di kalangan warga Pekalongan. Pabriknya yang terbengkalai telah berubah menjadi simbol kehancuran akibat keserakahan, sebuah monumen bisu dari dosa-dosa yang tak pernah terhapus. Bangunannya kini dililit oleh akar-akar pohon tua, dinding-dindingnya retak, tetapi di malam hari, terutama saat bulan purnama menggantung di langit, suasana di sekitar pabrik berubah menjadi menyeramkan. Banyak anak muda yang penasaran mencoba menguji keberanian mereka di pabrik itu, tetapi hanya sedikit yang bertahan lebih dari beberapa menit. Suara mesin yang berdengung tiba-tiba sering terdengar, meskipun listrik di pabrik itu sudah lama diputus. Beberapa orang mengaku melihat bayangan besar bergerak di antara mesin-mesin tua, sementara yang lain mendengar suara bisikan samar memanggil nama mereka. "Pergi dari sini, kau bukan bagian dari kami." Cerita yang paling terkenal adalah kisah sekelompok pemuda yang mencoba bermalam di pabrik itu untuk membuktikan bahwa cerita horor hanya karangan belaka. Namun, ketika pagi tiba, salah satu dari mereka ditemukan terduduk kaku di sudut ruangan. Matanya terbuka lebar, tetapi tatapannya kosong. Saat dia akhirnya bisa berbicara, dia hanya berbisik pelan, "Mereka menatapku, mereka ada di mana-mana." Sejak saat itu, tak ada yang berani mencoba hal serupa. Pabrik itu bukan satu-satunya tempat yang menyimpan kenangan kelam dari kisah ini. Rumah megah Pak Wiryo, yang kini hanya tinggal reruntuhan, juga menjadi tempat yang dihindari. Orang-orang mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara tangisan perempuan dari arah rumah itu, meskipun tidak ada yang tinggal di sana lagi. Beberapa mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di jendela lantai 2, menatap dengan pandangan kosong ke arah pabrik. Bagi warga daerah tersebut, kisah Pak Wiryo bukan sekadar cerita horor untuk menakut-nakuti anak-anak. Itu adalah peringatan nyata tentang bahaya keserakahan dan harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang diperoleh melalui jalan pintas. Dalam doa-doa malam mereka, beberapa warga tua masih memohon agar arwah korban-korban tumbal Pak Wiryo diberikan ketenangan. Dan bagi mereka yang cukup berani untuk mendekati pabrik atau rumah Pak Wiryo, satu pesan selalu terngiang, jangan pernah meminta apa yang tidak bisa kau bayar, karena harganya mungkin adalah jiwamu sendiri. Dan bagi kita semua bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali berujung pada kehancuran. Kini, pabrik batik itu hanya menjadi bangunan kosong yang menyimpan cerita tragis di balik dinding-dindingnya. Beberapa orang mengklaim masih mendengar suara mesin berdengung di malam hari, atau melihat sosok-sosok tak kasat mata berkeliaran di dalamnya. Apakah ini hanya kisah untuk menakut-nakuti, atau bukti nyata dari apa yang pernah terjadi? Namun, satu hal yang pasti ketika kita berbicara tentang perjanjian dengan kegelapan, ada harga yang harus dibayar. Dan harganya seringkali lebih dari yang kita sanggup tanggung. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini di Otherworldly Horror. Jika kamu suka kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Karena di setiap cerita, ada sisi gelap yang menunggu untuk terungkap.